Profesor Iwan Pranoto, Master of Science, Doctor of Philosophy. Rekan moderator kami, Ibu Lina, akan memandu jalannya kegiatan selama pemaparan materi oleh para narasumber. Untuk Ibu Lina, kami persilahkan. Terima kasih Bu Karima atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Lina Handriani selaku moderator pada webinar kali ini. Tema webinar kita pada hari ini adalah STEM, Metode Pembelajaran Abad 21. Pertama-tama, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu tentang acara inti pada pagi hari ini. Acara inti terbagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama, kita akan mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Profesor Iwan Pranoto, Master of Science, Doctor of Philosophy. Dan sesi yang kedua akan ada materi dari Dr. Andes CV Joko Wirjawan, Doctor of Philosophy. Di setiap akhir pemaparan akan ada sesi tanya jawab bersama narasumber. Pertanyaan Bapak dan Ibu bisa dikirim melalui kolom chat kepada panitia dengan menuliskan nama lengkap dan institusi serta 1 pertanyaan. Selain itu, akan ada kesempatan bagi peserta untuk bertanya secara langsung kepada narasumber. Baiklah, saya akan memulai sesi pertama pada webinar kali ini. Materi yang akan disampaikan pada sesi ini adalah tentang pendidikan STEM di Indonesia pada abad 21. Seperti kita ketahui bersama, jika STEM ini merupakan singkatan dari Science, Technology, Engineering, dan Matematika. Integrasi keempat aspek pada STEM dalam satu kegiatan belajar dapat membuat pengetahuan dan keterampilan siswa menjadi lebih bermakna dan tidak hanya terpaku pada pengetahuan teoritis semata. Dan yang terpenting adalah siswa dapat memahami konsep yang dipelajarinya dan menggunakannya untuk memecahkan masalah dalam konteks dunia nyata. Lalu, seperti apa dan bagaimana pendidikan STEM di Indonesia sebenarnya? Untuk itulah telah bergabung bersama kita pada pagi hari ini Profesor Iwan Pranoto, Master of Science, Doctor of Philosophy. Sebelum Profesor Iwan Pranoto, Master of Science, Doctor of Philosophy memaparkan materinya, saya akan membacakan profil singkat beliau. Beliau adalah guru besar matematika di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung atau ITB. Beliau memperoleh gelar sarjana matematika dari ITB dan gelar master serta doktor di bidang yang sama dari University of Toronto, Kanada. Saat ini beliau mengajar berbagai mata kuliah matematika kepada mahasiswa sarjana dan pasca sarjana di ITB. Beliau memiliki pengalaman dan berbagai keahlian di bidang matematika lebih dari 25 tahun, mulai tingkat dasar hingga universitas. Selain mengajar, beliau juga aktif sebagai konsultan dan pelatih pendidikan matematika di lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Antara tahun 2009 dan tahun 2012, beliau aktif melatih guru matematika Asia Tenggara melalui program peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan di matematika di bawah Organisasi Menteri Pendidikan se-Asia Tenggara atau SEAMEO. Mulai awal tahun 2012 hingga tahun 2014, beliau mengepalai Pusat Inovasi dan Kebijakan Pendidikan Matematika dan IPA di Fakultas MIPA ITB. Penelitian beliau bervariasi mulai dari matematika umum, geometri, dan pendidikan matematika.
Beliau pernah menjadi auditor akademik dari 2005 hingga tahun 2014. Kemudian dari pertengahan tahun 2014 hingga awal tahun 2018, beliau menjadi Atase Pendidikan dan Kebudayaan di New Delhi, India. Beliau bertanggung jawab untuk mengembangkan kerjasama pendidikan dan kebudayaan, baik Indonesia Bhutan maupun Indonesia India. Itulah profil singkat dari Profesor Iwan Pranoto, Master of Science, Doctor of Philosophy. Dan selanjutnya, mari bersama-sama mendengarkan penjelasan beliau kepada Profesor Iwan Pranoto, Master of Science, Doctor of Philosophy. Kami persilakan. Terima kasih, Bu Lina. Wah, gelar saya panjang banget ya. Nggak usah disebut semua. Nanti nggak selesai-selesai acaranya. Baik, terima kasih. Saya akan bicara tentang ini. Saya share screen ya. Baik. Baik, saya akan bicara tentang pendidikan STEM. Pertama, pendidikan STEM itu sebetulnya sudah sudah diangkat di Indonesia. Itu sebetulnya isu ini sudah lama diangkat, tetapi entah mengapa seperti kehabisan kehabisan bensin ya. Ini jadi isunya narasi pendidikan STEM itu seperti hilang ya, dan nyaris tak ada lagi gitu ya, apalagi dengan dengan narasi pendidikan hari ini sama sekali tidak ada yang menyentuh STEM lagi gitu ya. Padahal nanti kita lihat seberapa penting sebetulnya STEM itu dalam pendidikan. Kedua, kalau kita bicara abad 21 sebetulnya agak terlambat ya kalau kita bicara abad 21, karena kita sudah hampir seperempat abad masuk di abad 21. Jadi kalau kita bicara abad 21 rasanya terlambat gitu. Tetapi kalau kita bicara bagaimana kita memasuki 3/4 abad 21 yang terakhir ini, jadi 75% dari abad 21 mungkin menarik ya. Nah, oleh karena itu saya akan bicara tentang pendidikan STEM di akhir 3/4 abad 21 ya. Khususnya di Indonesia ya. Terutama karena di sini banyak yang hadir guru-guru di sekolah dasar, bahkan PAUD gitu, mungkin mahasiswa. Mungkin saya akan bicara relevan ke tingkatan itu ya. Baik, saya akan mulai. Sebenarnya pada tahun 2013 ya, salah satu unit dari OECD ya, organisasi ekonomi kerjasama negara-negara, kebanyakan negara-negara maju ya, itu OECD yang membawai PISA juga ya, program assessment PISA. Nah, waktu dilakukan survei pada kalangan industri, ditanya gitu ya, sebetulnya yang paling penting dalam reformasi kurikulum itu apa gitu. Ternyata yang paling tinggi itu adalah STEM sebetulnya, yang paling kiri ya, dilihat itu ternyata yang paling tinggi. Nah, kemudian yang kedua lebih tinggi, yang lebih rendah sedikit itu adalah kecakapan itu ya, kecakapan dasar seperti membaca dan bekerja dengan angka ya, itu ya, literasi membaca dan literasi numerical ya, numerical analysis literacy. Nah, kemudian yang ketiga adalah
critical thinking skill. Nah, ini kalau kita lihat 3 saja ya, 3 saja sebetulnya sudah terlihat ya bahwa STEM dengan apa namanya kecakapan atau keterampilan abad 21 itu menguasai ya persepsi dari dunia industri bahwa pendidikan itu seharusnya melakukan reformasi dalam kurikulumnya dengan menekankan pada 2 hal ini gitu ya. Jadi pada STEM dan keterampilan abad 21. Jadi sudah jelas gitu ya. Nah, nanti silakan sendiri di Indonesia bagaimana gitu ya. Nah, sebetulnya tapi STEM itu apa gitu ya? STEM itu dari terjemahannya sebetulnya mudah ya. Itu science, teknologi, engineering dan matematika gitu ya. Itu jadi STEM. Nah, tetapi peletakannya itu menarik sebetulnya karena science dan mathematics itu diletakkan di paling pinggir ya, paling tepi. Kalau buku itu makanya disebut ini seperti bookends ya, seperti apa namanya yang kalau di apa namanya di lemari di rak buku itu biasanya kita di paling kiri dan paling kanannya itu kita berikan apa buat yang supaya bukunya tidak apa namanya tidak jatuh gitu ya. Itu namanya bookends. Nah, di istilah STEM itu, sains dan matematika itu diletakkan di paling kiri dan paling kanan. Itu jadi dia memang dengan sengaja diletakkan di sana untuk menunjukkan perannya bahwa sains dan matematika itu untuk memahami ya. Jadi ini penting untuk memahami semesta. Jadi sains dan matematika untuk memahami semesta. Nah, teknologi dan engineering itu diletakkan di tengah ya. Dan itu merupakan cara bagaimana umat manusia itu berinteraksi dengan semesta. Jadi STEM itu seperti itu gagasannya ya. Kenapa dibuat itu? Nah, sebetulnya arti sederhananya sebetulnya bagaimana kita mengajar pendidikan di sekolah itu dengan menekankan keterpaduan ya, keterpaduan dari science, technology, engineering and mathematics itu gitu ya. Nah, tetapi bukan artinya diajarkan masing-masing gitu, masing-masing satu mata pelajaran gitu ya. Tidak seperti itu, tetapi justru penekanannya pada bagaimana integrasi dari empat disiplin itu gitu ya. Itu yang akan dibicarakan. Nah, jadi saya tekankan di sini pendidikan STEM itu bukan mengajarkan sains, teknologi, rekayasa dan matematika ya, apalagi di tingkat PAUD gitu ya, tidak sama sekali. Tetapi kita justru melihatnya itu menjadi satu kesatuan dan menjadi bagian dari kehidupan ya, itu yang berbeda ya. Dan ini perlu dipikirkan, perlu ditata agar 4 komponen itu bisa berorkestra dan yang paling penting tidak membebani pelajar ya. Tidak membuat kurikulumnya semakin berat ya. Kurikulum Indonesia itu sudah yang paling berat di dunia gitu ya. Jadi terbayang kalau nanti tiba-tiba wah STEM harus ada, kemudian ada satu pelajaran sendiri STEM gitu. Tidak seperti itu. Nah, penyakitnya penyakitnya rejim di Indonesia ya, itu selalu, dan mungkin bukan Indonesia saja, di mana-mana ya, selalu punya hasrat untuk memasukkan pengetahuan gitu ya. Jadi nanti dulu ada sebelum ini rame-rame waktu anti korupsi, ingin ada pelajaran anti korupsi masuk di kurikulum. Terus
ada yang mungkin apa namanya belajar tentang kebangsaan, ingin masuk kebangsaan ada di mata pelajaran. Terus ini ada yang baru ini ya, ini baru 25 Agustus lalu ya, baru minggu lalu ini ya. Muncul ini Ibu Sri Mulyani dan Pak Menteri kita ini bilang katanya mata pelajaran pajak akan diadakan di jenjang SD gitu ya. Bisa kita bayangkan ya, kalau kita turuti semua ini seperti apa kurikulumnya anak-anak ini ya. Bahaya ya kalau kita apa namanya maunya semua orang, semua pejabat itu kita turuti, itu bisa luar biasa ya. Anak kita nggak tahu jadi seperti apa itu. Nah kalau begitu kita harus berpikirnya lebih strategis ya, khususnya untuk STEM dan nanti bicara dengan keterampilan abad 21 ya, itu kita harus berpikirnya bagaimana gitu ya. Bukan artinya membuat mata pelajaran baru ya. Nah, yang ditekankan sebetulnya para ekonom itu sudah dengan tegas ya. Para pemimpin dunia sudah tegas bahwa dunia masa depan kita itu lebih butuh thinkers ya, dan lebih sedikit thinkers. Pak Hendra, apa thinkers Pak Hendra bahasa Indonesianya? Mungkin Pak Hendra ini yang bisa menjawab ini. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Apa Pak Hendra? Pemikir gitu, Prof. Bukan thinkers yang bawah. Oh. Thinkers itu pemikir. Thinkers itu aduh apa ya namanya? Yang kalau di perumahan sering mengambil barang-barang bekas itu loh, ya. Apa namanya? Pemulung ya gitu ya. Jadi dia bilang ekonomi itu ke depan itu kita lebih butuh banyak pemikir dibanding thinker. Ini permainan kata ya sebetulnya karena thinkers dengan thinkers gitu ya. Mirip tapi artinya beda sekali gitu. Nah, mungkin pesannya sebetulnya kita ingin yang apa namanya? Lulusan yang memiliki kemampuan berpikir ya yang tinggi gitu ya, bukan yang hanya melakukan rutin ya, pekerjaan rutin gitu, itu yang manual dan rutin, bukan itu gitu. Jadi ini kalau begitu seharusnya STEM ya atau STEAM. Kalau STEAM itu artinya ada artnya juga di dalamnya, dan keterampilan abad 21 yaitu 4C itu ya. 4C itu apa? Critical thinking, creativity, kemudian collaboration dan communication. Nah, bagaimana mengajarkan ini gitu ya di bahkan di PAUD gitu ya. Ini yang menjadi tantangan kita semua gitu ya. Nah, ini di tahun ini baru beberapa bulan yang lalu World Economic Forum itu memberikan pernyataan yang tegas sekali gitu ya, keras gitu. Dia mengatakan bahwa keterampilan STEM harus ada, harus masuk di dalam definisi dasar literasi gitu. Literasi sekarang masih melihatnya masih ada literasi matematika, literasi membaca, literasi sains ada. Tetapi literasi teknologi juga, literasi digital ada. Tetapi bukan itu gitu ya. Literasi di STEM ini maksudnya adalah pemahaman gitu ya, kemampuan untuk mengintegrasikan, melihat itu menjadi sebuah keterpaduan. Itu yang itu ya. Nah, jadi kalau kita memang ingin memberdayakan generasi ke depan untuk dapat menjawab tantangan global, ya, mau tidak mau literasi itu harus dimasukkan juga pada dimasukkan di dalamnya adalah keterampilan STEM. Ya. Nah, kemudian bagaimana sebelumnya kita sudah
mendengung-dengungkan pada keterampilan abad 21. Nah, di situ juga sebetulnya ditegaskan lagi oleh World Economic Forum bahwa literasi itu harus juga memuat, mencakup keterampilan abad 21, ya, termasuk literasi matematika dan seterusnya itu. Dan financial keuangan segala, ya. Dan ini yang sudah dilakukan survei oleh PISA, ya. Demikian juga bersama dengan kompetensi dan sikap, ya, seperti critical thinking, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, kemudian kesadaran lintas budaya, ya, yang anak-anak muda perlu mengembangkan untuk profesi di masa depan yang sebetulnya hari ini belum ada. Tapi itu yang sudah dirasakan, ya. Kita bisa lihat sekarang dunia kerja, apalagi dengan remote teknologi seperti sekarang, banyak pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh orang-orang yang tidak di tempat yang sama, bahkan di tempat yang jauh, ya. Artinya apa? Lintas budaya itu akan menjadi sebuah keniscayaan, gitu ya. Sesuatu yang biasa saja nantinya, ya. Untuk misalnya Pak Hendra mendesain kurikulum pendidikan bahasa Inggris dengan dengan kawannya di Afrika gitu, itu akan menjadi sesuatu yang wajar, ya. Itu. Nah, diperlukan STEM yang kita inginkan ini, kita ingin secara simpelnya bagaimana pendidikan yang menekankan pada STEM itu dapat berkelindan dengan 4C itu, yaitu kreativitas, collaboration, communication, dan critical thinking. Sebetulnya ini kelihatannya cukup complicated, ya, kalau kita melihat seperti ini, bagaimana kita mengajarkan semua itu. Nanti mungkin kalau kita melihat aplikasinya, implementasinya mungkin tidak sesulit yang kita bayangkan, ya. Nanti guru-guru juga bisa sebetulnya bisa membuat seperti website, ya, agar bisa dibaca, dibagikan atau share ke guru-guru lain, ya. Nah, kita sudah tahu, ya, bahwa keterampilan abad 21 itu sudah establish betul gitu, ya, sebetulnya. Nah, tetapi STEM-nya di mana gitu, ya. Nah, di sini sebetulnya kalau kita lihat keterampilan abad 21 sudah programnya itu sudah jelas, ya, bahwa ada 4 bagian yang harus dikembangkan, yang harus dipikirkan, yaitu bagaimana membuat standar dan assessment yang pertama. Yang kedua, bagaimana merancang kurikulum dan pembelajarannya, desain pembelajarannya. Yang dua ini, jadi ini perlu dikerjakan oleh para akademisi, ya, ini akademisi. Yang ketiga mungkin juga ini tentang professional development oleh guru. Jadi guru tentunya perlu mengupgrade, ya, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan baru, ya, yang terkait pada keterampilan abad 21 ini. Kemudian belajar tentang tentang bagaimana membangun lingkungan belajar, ya. Nah, 4 ini yang harus dipikirkan. Menurut saya ini yang seharusnya universitas, perguruan tinggi itu sudah harus banyak riset-risetnya, terutama yang bagian pendidikan, ya, yang memiliki minat dalam pendidikan untuk mengembangkan 4 area ini, ya, standar dan assessment, kemudian kurikulum dan instruksi pembelajaran, kemudian 3 professional development untuk guru,
Dan yang ketiga bagaimana mendesain lingkungan belajar, ya. Yang keempat mungkin itu akan relevan sekali dengan teman-teman dari arsitektur, ya, arsitektur interior dengan desain interior, ya. Ini akan sangat relevan. Nah, prinsip STEM itu sebetulnya ada 5, ya. Ini yang saya ambil dari buku STEM essential lesson, ya. Saya kutip dari buku itu. Ada 5. Yang pertama harus guru-guru itu harus berupaya mewujudkan bagaimana kelintas disiplinan dalam STEM, ya. Di dalam kata lintas disiplin itu sebetulnya ada beberapa macam, ya. Ada yang multidisiplin, ya, interdisiplin, dan cross disiplin, ya. Jadi, tapi saya ringkas saja semua menjadi kelintas disiplinan, ya. Nah, itu yang harus diintegrasikan. Bagaimana STEM itu menjadi menyatu, terpadu, tetapi juga dengan pelajaran-pelajaran lain. Bagaimana memadukan dengan pelajaran bahasa Inggris misalnya, bahasa Indonesia, ya, seni, ya, itu semua harus dipikirkan. Itu ada di prinsip integrasi. Kemudian kedua harus ada prinsip relevansi. Artinya apa? Isu yang diangkat dalam pelajaran itu harus sesuai dengan dunia siswa hari ini. Ya, ini yang penting sekali di sini. Ya, yang ketiga keterampilan abad 21 itu di dalam pelajarannya siswa juga mengembangkan 4C itu dalam kegiatan STEM. Jadi tidak sekadar fokus pada STEM semata dan mengabaikan yang lain, tapi tidak, di dalam kegiatannya siswa itu juga mengembangkan 4C, ya, critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Kemudian yang keempat, ini tidak kalah penting, bahwa kegiatan STEM itu harus menantang siswa. Nah, di sini ditekankan, saya menulisnya pada tingkat yang pas. Artinya apa? Kegiatan untuk siswa itu tidak boleh terlalu tinggi dengan levelnya. Jadi kalau levelnya katakanlah level 5 gitu, ya jangan diberikan level 9, tidak. Karena itu akan membuat anak patah semangat, ya, frustrasi karena terlalu tinggi. Tetapi juga jangan kalau level 5 anaknya diberikannya level 2 gitu, ya. Itu terlalu jauh. Itu terputus ya rasanya, ya. Saya. Ya. Sudah nyambung lagi, Prof. Ya, saya lanjut ya. Ya. Oke. Nah, jadi menantang itu artinya kita ingin tingkatan tantangannya bagi siswa itu sedikit di atas kemampuan siswa, ya. Tantangannya sedikit di atas siswa. Jadi siswa akan membangun rasa penasaran karena ini, aduh, sedikit lagi saya bisa gitu, ya. Nah, itu yang sebetulnya digunakan di program-program komputer game, video game itu sebetulnya dia memanfaatkan itu, ya, membangun rasa penasaran. Jadi itu yang penting, sedikit di atas kemampuan anak gitu, ya. Dan yang kelima harus berbasis pada, ini istilah saya kalau dalam bahasa Inggris 3P, ya. Phenomenon, Ya. problem. Mohon maaf, Profesor, ini share screen-nya belum di-share. Oh, oke, bentar. Terima kasih, Prof. Yuk. Sudah, ya?
Baik. Jadi Ya, sudah. yang kelima itu yang prinsip STEM itu harus pembelajarannya berbasis 3P ya. Ini istilah saya. Ini istilah harus pakai bahasa Inggris tapi ya nggak bisa jadi 3P kalau bahasa Inggris. Jadi phenomenon, problems, project. Ya, jadi dengan membuat seperti ini sebetulnya membuat juga relevansinya menjadi mudah, dengan integrasinya juga mudah, dan kemudian dan juga apa namanya organisasi pembelajaran juga menjadi lebih mudah karena memiliki payung yang jelas, berangkat dengan fenomenon yang sama, problem yang sama, project yang sama, gitu ya. Jadi itu yang memungkinkan. Selanjutnya, lalu pertanyaannya mungkin untuk teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah, lalu juga apa namanya dosen gitu ya, mungkin juga dinas pendidikan yang ditanya mungkin seperti apa sekolahnya ya kalau mau memfokuskan kepada STEM dan juga melibatkan keterampilan abad 21 ya. Nah, seperti apa gitu ya? Konstruknya seperti apa? Kerangka berpikirnya seperti apa? Program pendidikannya seperti apa? Dari taman kanak-kanak sampai kelas 12. Ini saya ambil satu contoh dari sekolah Englewood ini ya. Ini cukup menurut saya cukup menarik ya idenya ya. Bagaimana dia membuat dalam ini filosofinya itu dibuat dalam satu poster yang sangat jelas sekali ya bagaimana. Nah, khususnya dari sana jadi dari K3 dari taman kanak-kanak sampai kelas 3, dari kelas 4 sampai kelas 6, dari kelas 7 sampai kelas 8, terus SMA ya, itu ada gradasinya. Itu sudah dijelaskan. Kemudian di situ ada elemen dari apa namanya? STEM gitu ya. Dan elemen dari 4C gitu ya. Kalau kita baca itu elemennya sudah ada critical thinking ya. Communication, collaboration itu ada semua di situ. Dan sampai di kelas 12 itu sudah ada bayangan gitu ya. Produk yang diharapkan itu kalau di STEM art itu artnya seperti apa gitu ya, ada. Kemudian untuk yang natural resources yang seperti itu untuk karirnya mereka gitu ya. Jadi sudah ada plan-nya secara lengkap. Menurut saya ini dapat diadaptasi ya untuk kita, dapat dikembangkan, dapat diperbaiki tentunya, dikembangkan sendiri untuk kita, cocok dengan kita. Hal seperti ini jadi kalau kita lihat sebetulnya asal mau berpikir sebetulnya tidak begitu sulit sebetulnya ya, bisa sebetulnya ya. Nah, untuk teman-teman guru ini ada apa namanya banyak idenya ya. Di sini ada apa namanya ada 4 yang saya berikan tautan, silahkan diklik nanti ya, itu banyak sekali idenya ya, bagaimana membuat kegiatan PAUD itu ya, PAUD. Kemudian yang kedua, tautan kedua itu menunjukkan bahwa STEM itu bukan ilmu sosial, tetapi pembelajarannya merupakan aspek sosial ya. Bagaimana kita membelajarkan STEM. Tautan kedua itu penting dalam melihat bagaimana pembelajaran STEM sebagai suatu proses sosial. Yang ketiga, ide-ide kegiatan untuk anak-anak ya. Dan kemudian yang keempat khusus ini ya, ini buku bagaimana mengajarkan STEM di usia-usia dini ya. Nah, kemudian bagaimana untuk guru
guru peralayan ya. Jadi artinya guru yang masih belum mengajar dan juga untuk guru yang sudah mengajar. Jadi pre-service dan in-service ya. Mereka butuh belajar tentang bagaimana membelajarkan STEM dan 4C ke muridnya. Ini artinya pesan untuk LPTK ya, lembaga-lembaga yang menyiapkan guru ya. Ini harus menjadi bagian dari programnya ya. Atau S2 ya, S2 bagi guru itu juga harus dipikirkan ya. Jangan menyerahkan ini nanti hanya pada pendidikan sains dan pendidikan matematika, tetapi ini harus masuk di semua pendidikan, termasuk di bahasa Inggris ya, mestinya masuk juga. Nah, kemudian dari teacher professional development, bagaimana membangunnya ya dalam yang fokus dengan STEM dan 4C ya. Program teacher professional development ya, pengembangan profesi guru itu harus, ini saya ambil dari rujukan Darling Hammond Heiler Gardner tahun 2017. Dia mengatakan harus fokus pada muatan. Nah, seringnya pelatihan guru itu isinya itu tidak menyentuh pada bidang ya, tidak menyinggung matematika, tidak menyinggung itu. Isinya itu asal-asalan ya, seringnya diisi nanti minta seperti apa pengalamannya ya. Kemudian betul-betul menggunakan belajar aktif ya. Betul-betul dipraktekkan belajar aktifnya. Kemudian berkonteks sekolah. Jadi harus betul-betul membawa teacher professional development itu harus mengangkat masalah-masalah yang muncul di sekolah ya. Kemudian memodelkan seorang guru efektif harus seperti apa. Kemudian memberikan dukungan pelatihan dan profesional bahkan setelah pelatihan selesai ya. Jadi itu mungkin dengan dengan WhatsApp, dengan email, itu kan bisa memberikan pelatihan yang dukungan yang tidak berhenti hanya pada setelah selesai pelatihan. Kemudian memberikan umpan balik dan refleksi. Dan kemudian satu lagi, waktunya yang harus berkelanjutan. Tidak boleh hanya program pelatihan guru itu hanya sekali lalu selesai, tetapi harus ada kelanjutannya apa gitu. Kemudian bagaimana pendidikan penyiapan ini ya. Jadi menurut saya ini keyakinan saya sejak dahulu bahwa apa sih yang harus dipelajari oleh guru ya, disiapkan oleh guru untuk mengajar. Ada 3 ya. Pertama, dia harus menguasai muatan yang mau diajarkan. Artinya gini, kalau dia kalau dia mau ngajar menjadi guru menyanyi, ya dia harus pandai menyanyi dahulu gitu ya. Kalau dia mau menjadi guru bahasa Inggris, ya harus menguasai bahasa Inggris dahulu gitu ya. Masa seorang guru yang mau menjadi guru berenang masih belum bisa berenang, kan nggak mungkin. Jadi muatan itu paling penting ya. Nomor 1 itu keyakinan kami di ITB pada saat merancang program S2 pembelajaran matematika. Selalu kita bilang berangkat harus dengan muatan gitu ya. Nomor 1, seorang guru harus menguasai apa yang diajarkan. Yang kedua, metodologi mengajar. Oke, itu jelas ya. Tetapi poin ketiga ini juga tidak kalah penting, mengatakan bahwa jangan sampai metodologi mengajarnya memahami, menguasai,
tetapi tidak tahu bagaimana mengintegrasikan metodologi itu ke dalam muatan yang diajarkan. Dia harus tahu ya bagaimana mengajarkan misal di penjumlahan gitu ya, perkalian, metodenya seperti apa belum tentu sama ya. Itu yang harus dikuasai oleh guru. Dan selanjutnya pertanyaannya bagaimana kebijakan pemerintah ya. Ini yang mungkin nanti kita perlu diskusikan ya. Apa yang dibutuhkan ya kebijakan pemerintah seperti apa gitu ya. Menurut saya seperti bahan ajar ya, learning resources itu menurut saya yang paling penting sekarang ya. Tersedia dan reliable ya. Data servernya juga reliable. Kemudian yang terakhir, pemikiran ya yang sangat dibutuhkan sekarang ya untuk pendidikan yang berbasis STEM dan 4C di 3/4 abad ini ya, ke depan ini ya. Akademisi, businessman, industriologis, industries itu ya, kemudian industrialis, kemudian ahli pendidikan, rekayasawan, teknologiwan, dan lainnya. Ini perlu duduk bersama untuk memikirkan ini ya. Karena dunia bisnis juga terkait loh dengan ini gitu ya. Karena mereka nanti bagaimana kelanjutannya kalau kita tidak ada lulusan kita yang tidak menguasai STEM itu gitu. Ya. Demikian akhir presentasi saya.